Hai umat Allah, mari datanglah, lihatlah Sang Kristus telah bangkit. Haleluya, Dia Sang Penebus sudah bangkit. Pujilah Dia yang bangkit membawa pembebasan dan harapan. Haleluya, Sang Penebus sudah bangkit. Kristus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Segala hormat dan kemuliaan hanya baginya yang datang membawa harapan bagi umatnya. Kini bernyanyilah hai umat Allah. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, karena kebangkitan-Mu, sorga dan bumi bersuka cita. Haleluya. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau membuka pintu gerbang neraka dan menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Tolong kami untuk selalu melawan dan menang atas dosa. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau membangkitkan yang mati dan membawa kami dari kematian menuju kehidupan. Pimpinlah kami menuju kehidupan kekal. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau membungkam para penjaga dan algojo-Mu, tetapi membuat para murid-Mu bersuka cita. Berilah kami kesukacitaan dalam melayani-Mu. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau memberitakan kabar baik kepada para perempuan dan para rasul, serta menyelamatkan seluruh bumi. Pimpinlah hidup kami, sebagaimana kami menjalaninya sebagai ciptaan baru-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kami tidak akan lagi mencari Yesus di antara orang mati, karena Ia telah bangkit dan telah menjadi Tuhan atas kehidupan. Dari air kematian, Engkau telah membangkitkan kami dengannya dan membarui karunia kehidupan dalam diri kami. Tingkatkan dalam hati dan pikiran kami kehidupan yang telah dibangkitkan yang kami terima karena Kristus. Tolonglah kami untuk bertumbuh sebagai umat-Mu menuju kepenuhan kehidupan kekal bersama-Mu. Tolonglah kami untuk terus berpengharapan sekalipun di tengah kemelut dunia. Tolonglah kami untuk beriman teguh kepadamu Sang Penebus, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, Allah yang esa, sekarang dan selamanya. Amin. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan.
Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku suara sorak-sorai dan kemenangan. di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kristus telah bangkit dan Dia menang. Kuasa si jahat telah dikekang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian demi Tuhan. Sambutlah Raja berkuasa benar. Di manakah kini kuasa-Mu, hai Maut? Selamut tercabut menanggung radar. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian gembira gemar. Sambutlah Raja berkuasa benar. Hai dosa kau kalah kuasa-Mu lenyap, kenali kau coba mengaku lelah. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian gembira gemar. Sambutlah Raja berkuasa benar. Akhirnya menyingsinglah fajar cerah. Harapanmu timbul, Rajaku menang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian gembira gemar. Sambutlah Raja berkuasa benar. Terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala
Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Salam sejahtera, saudara-saudara kekasih Kristus. Satu hal menarik dari kisah-kisah kebangkitan di seluruh kitab Injil adalah tak seorang pun menduga atau berharap terjadinya kebangkitan. Sekalipun jauh-jauh hari di dalam pelayanannya, Yesus telah meramalkan kematian dan kebangkitannya. Namun tak ada yang menyambut berita kebangkitan Yesus dengan teriakan puji Tuhan atau haleluya. Tidak ada seorang pun di antara para murid ketika mendengar berita kebangkitan lalu berkata, "Aku tahu karena Dia telah mengatakannya." Fakta itu nampak dalam bacaan kita. Ketika para perempuan pergi ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah sebagaimana tradisi masyarakat saat itu. Mereka pergi untuk mengurapi, artinya mereka tidak berharap akan terjadinya kebangkitan. Sampai ketika dua pria dengan pakaian yang mempesona menyapa mereka. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Dalam ayat-ayat selanjutnya dikisahkan bahwa para perempuan itu kembali ke rumah dan menceritakan berita itu kepada 11 murid lainnya. Mereka tak percaya, bahkan mengatakan perempuan-perempuan itu omong kosong. Kata Yunani yang dipakai dalam perikop ini adalah leros, yang artinya mengigau. Kasarnya bisa dikatakan ini gila, omong kosong. Saudara-saudara kekasih Kristus, Lukas di dalam Injilnya membangun plot cerita yang sangat bagus untuk menggambarkan kehebohan di subuh Paskah itu, serta perjuangan para murid untuk percaya bahwa kebangkitan benar-benar terjadi. Bagi saya, kisah keraguan mengenai kebangkitan sesungguhnya memperkuat sebuah makna penting bahwa Kristus dibangkitkan di tengah kekacauan hidup, kegelapan, keraguan, bahkan keputusasaan. Apa yang sesungguhnya mau diberitakan dalam peristiwa ini adalah ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, Allah menciptakan realitas baru, menggulingkan kematian, dosa dan semua yang menindas kita dan menyatakan sekali untuk selamanya bahwa hidup lebih kuat dari kematian dan cinta lebih dikdaya terhadap tragedi itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, hal menarik lainnya dalam pemberitaan Lukas ini bahwa perempuan-perempuan yang ke kubur ingin menjumpai Yesus, tapi ternyata hanya menjumpai batu yang telah terguling dan kubur kosong. Begitu pula murid-murid lainnya. Mereka hanya takjub, tidak percaya sambil merenungkan bukti kebangkitan di pagi itu. Mereka berlama-lama di kuburan, berlama-lama berdebat, tapi mereka tidak memahami ketinggian dan kedalaman makna kebangkitan. Dalam peristiwa kebangkitan, mereka tidak menjumpai Yesus yang bangkit. Sebaliknya, kebangkitanlah yang menjumpai mereka. Hal ini nampak jelas dalam kisah-kisah perjumpaan Yesus yang bangkit dengan para murid lainnya. Dengan Maria Magdalena, dengan 2 orang yang berjalan ke Emmaus, dengan 11 murid yang lagi berkumpul di mana Thomas turut hadir ataupun Thomas tidak hadir. Dengan sejumlah murid di tepi danau Tiberias serta cerita lainnya. Semuanya menggambarkan hal serupa bagaimana Yesus yang bangkit berinisiatif untuk menjumpai para murid dan menyatakan dirinya kepada mereka. Kebangkitan adalah inisiatif Allah yang menyapa kita dalam seluruh keberadaan kita, bahkan ketika kita tidak percaya. Saudara-saudara kekasih Kristus, berita kebangkitan pada subuh Paskah yang dialami oleh para murid Yesus menggema sangat kuat dalam situasi kita saat ini. Situasi yang ditandai dengan kehebohan akibat merebaknya virus corona. Sekalipun tingkat kematiannya lebih kecil dibanding tragedi virus lainnya di masa lalu, namun kemampuan corona yang luar biasa untuk menular dengan cepat dan masif telah menghempaskan kita pada getar kengerian yang amat sangat. WHO bahkan menetapkan corona sebagai pandemik global atau kehebohan global. Presiden Jokowi menetapkan status bencana nasional terhadap realitas ini. Dalam situasi ini, kita tiba-tiba disadarkan bahwa uang,
kuasa ataupun relasi tidak berdaya terhadap kuatnya terjangan pandemi corona. Banyak orang terperangkap dalam spirit kematian yang membuat mereka mencari-cari Tuhan atau juga menggugat Tuhan sambil bertanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Saudara-saudara kekasih Kristus, sebagaimana para murid disapa dalam kesedihan dan kegalauan mereka, kita kini disapa oleh berita kebangkitan yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Haleluya! Inilah sukacita Paskah bagi kita, bahwa melalui kebangkitan Kristus, Allah melakukan intervensi untuk mematahkan segel kematian, sekaligus menuntun kita untuk menanggalkan spirit kematian dan memiliki spirit kebangkitan. Dalam pengertian itu, kita terpanggil untuk menjadi umat kebangkitan, yang olehnya kita diminta bersaksi dengan cara memerangi gelora dan roh kematian yang disebarkan corona secara global. Tetapi juga memerangi roh kematian yang kita hidupi melalui ketamakan, kerakusan atau kesombongan kita yang selama ini telah merusak relasi-relasi pro hidup di antara manusia maupun relasi antara manusia dan alam. Saudara-saudara kekasih Kristus, sukacita Paskah berikutnya bagi kita bahwa sebagaimana Kristus yang bangkit menyatakan dirinya kepada para murid, demikian pula berita kebangkitan itu menyapa kita. Melalui kebangkitan Kristus, Allah mengaruniakan kita kehidupan. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan." Keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah kehidupan tentu memiliki konsekuensi etis bagi kita untuk selalu mengembangkan perilaku pro hidup yang membela dan merawat kehidupan. Secara khusus, dalam situasi pandemi corona ini, umat terpanggil untuk menyatakan pembelaan kepada kehidupan dengan sedapat mungkin mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak aman sampai berakhirnya kondisi bencana nasional ini. Berdiam di rumah adalah selamat dan menyelamatkan. Saat berdiam di rumah, kita tetap dapat menggerakkan tindakan-tindakan solidaritas dengan mengembangkan pelayanan diakonal karitatif berbasis keluarga. Keluarga-keluarga yang mampu bisa menyisihkan sedikit dari kelebihannya untuk membantu keluarga yang berkekurangan, entah makanan, suplemen, vitamin, masker, dan lainnya. Ide-ide kreatif bisa dibuat dengan memanfaatkan sosial media atau media lainnya. Doa-doa pendek, nyanyian-nyanyian penguatan, atau kalimat-kalimat solider penuh penghiburan bisa direkam dan dikirim kepada mereka yang menderita atau juga kepada mereka yang bertarung di garis depan seperti dokter, tenaga medis, para relawan, aparat keamanan, dan lainnya. Dengan begitu, Paskah menuntut kita bukan saja untuk menjadi umat kebangkitan, tetapi juga menjadi umat berpengharapan. Sebagaimana tema Paskah kita, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Inilah identitas kita yang terlahir dari iman kebangkitan. Saudara-saudara kekasih Kristus, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat Paskah, Kristus bangkit, haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, yang memusnahkan belenggu dosa yang menyelimuti semua orang, dan menyelamatkan bumi dengan kebangkitan anak-Nya. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Pemurah hati, di tengah cucuran air mata Maria Magdalena, kiranya Engkau pun menemui semua orang yang saat ini menangis karena menghadapi masa sulit, yaitu pandemi virus COVID-19. Banyak yang menangis dan bersedih karena situasi ini telah merenggut banyak jiwa para kekasih kami. Banyak orang yang berjuang melawan virus tersebut, yang berupaya untuk menjaga diri dan sesama dengan berbagai upaya. Temuilah ya Kristus umat-Mu dengan memberikan ketenangan, harapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kami berdoa kepada Tuhan.
Tuhan yang Maha Kuasa, tolonglah kami untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai pengikut-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat melayani dan menolong orang-orang yang menderita karena sakit, menderita karena dikucilkan, orang-orang yang berduka cita, yang putus pengharapan, dan orang-orang menderita lainnya, khususnya pada situasi pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyiarkan kabar kebangkitan Kristus dan mampukan kami menjadi pribadi yang dapat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, sebagai gereja yang merayakan kebangkitan agung Yesus Kristus dari kematian, yang memberanikan kami dan memberikan kesaksian kebangkitan Kristus melalui seluruh perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Allah, dalam situasi sulit yang saat ini kita alami bersama, ingatlah bahwa Kristus hadir memberi harapan. Tetaplah teguh beriman padanya dengan terus berupaya menjaga diri kita dan sesama. Marilah kita dengan semangat kebangkitan Kristus saling menopang, menguatkan, menolong sesama kita. Sehingga setiap orang dapat merasakan damai sejahtera dan tetap hidup dalam pengharapan. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dan beritakanlah kabar sukacita itu ke seluruh dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkatimu dan memeliharamu kepada kehidupan yang baru, sekarang dan selamanya.